أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang tak terhingga dan tentunya kita tidak mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat yang besar dan terbesar bahkan, di mana saat ini kita diberikan taufiknya untuk kita kembali berkumpul di tempat ini dan juga tempat-tempat yang lainnya dalam rangka menuntut ilmu syar'i, mengisi wawasan kita sebagai bekal tentunya dalam mengarungi kehidupan kita di dunia, yang itu tidak lain harapannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya untuk mengakhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang kita laksanakan hari ini dan juga yang lainnya tentunya di tempat-tempat yang lain dalam menuntut ilmu syar'i itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhitung di dalam amal soleh sebagai pemberat al-mizan tentunya nanti di hari akhirat. Ayyuhal akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita maklumi bahwa kajian rutin kita pada Jumat petang atau ba'da asar di Isghawa ini itu adalah membahas mengenai atau membahas kitab Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yaitu Ighathatul Lahfan fi masaid atau min masaid asyaitan. Dan kita tentunya sudah mengetahui secara umum maksud dan tujuan daripada Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam menulis kitab ini, di mana beliau rahimahullahu taala menulisnya tentunya untuk memperingatkan kita semua tentunya dari perangkap-perangkap syaitan. Dan apabila ada di antara kita yang sudah terperangkap ke dalam perangkapnya, itu dengan mencermati, memahami apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, ya tentu biidznillah taala akan terbebas daripada perangkap tersebut. Nah, tentunya sudah banyak yang kita baca, yang kita telaah dari keterangan beliau rahimahullahu taala dalam bab-babnya dalam kitab ini. Tentunya itu sudah kita sampai sekitar 12 bab ya, 12 bab, dan kita akan memasuki sekarang itu bab yang ke-13. Bab yang ke-13 ya, tentunya kalau kita melihat bab-bab yang ada itu masing-masing bab memiliki bahasan tersendiri. Nah, dan kita ketahui bersama pembahasan atau bahasa beliau rahimahullahu taala dalam menyampaikan keterangan-keterangan atau menulis kitab itu cukup mendalam dan memiliki bahasa yang tentunya tidak cukup 1-2 kali untuk dibaca agar kita memahaminya. Jadi harapannya apa yang pernah kita dapatkan dan kita telaah dari bab-bab sebelumnya itu hendaknya dimurajaah ulang walaupun dengan cepat. Namun karena kita sudah lama libur ya dari kajian, ya tentunya jangankan bab-bab yang seperti ini yang sekali ibaratnya dalam seumur hidup kita mendengarnya gitu, bahkan ayat-ayat yang sering kita baca saja itu lupa ya. Oleh karena itu kita perlukan murojaah tentunya. Jadi untuk saat ini kita melihat dengan ringkas ya, dengan ringkas sekali bab-bab sebelumnya yang beliau sebutkan, yaitu sebagai murojaah saja untuk mengingat saja apa yang pernah kita dapatkan dari
bab-bab atau bahasan sebelumnya. Taib akhwat jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Sekali lagi dalam murajaah atau mengulangi bab-bab sebelumnya, itu tidak bisa kita detil atau secepat apapun kita murajaah atau murajaah bagaimanapun caranya, tentu tidak akan menyamai kajian aslinya tentunya. Karena bahasannya sekali lagi cukup mendalam dan cukup detail melalui bahasa atau keterangan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Taib, jadi apabila kita melihat di situ bab yang pertama, beliau rahimahullahu taala menyebutkan di situ pembagian hati menjadi hati yang baik, kemudian hati yang sakit dan hati yang mati. Sebagaimana kita ketahui dan kita maklumi melalui keterangan beliau dan juga keterangan-keterangan para ulama, bahwa beliau membuka kitab ini dengan memaparkan atau memberitahukan, mengingatkan kembali pembagian bagian-bagian hati, baik hati yang menjadi baik, sakit dan hati yang sakit, hati yang mati dan seterusnya. Itu tentu dimaklumi bahwa syaitan itu masuk ke dalam diri manusia melalui pintu yang namanya hati. Dan Nabi SAW sendiri, kita maklumi bersama, kita ketahui, beliau bersabda itu idza saluhal jasadu kullu. Jadi apabila barang atau benda tersebut itu atau segumpal daging tersebut itu baik, maka seluruh badannya baik. Nah, itu kata Nabi SAW adalah al-qalb, adalah hati. Jadi oleh karena itu tidak heran beliau rahimahullah ta'ala membuka kitabnya ini, yaitu bab yang pertama berkaitan dengan hati. Karena mengetahui tentang seluk-beluk hati secara umum, ini akan memudahkan kita tentu untuk introspeksi diri, untuk mengecek diri. Dan kalau kita mengingat-ingat kembali, beliau rahimahullah ta'ala juga panjang lebar dalam beberapa bab itu mengingatkan tentang introspeksi diri, atau dengan kata lain muhasabah diri. Karena dengan muhasabah ini kita bisa mendeteksi diri kita, atau lebih khusus lagi hati kita. Yang mana satu hati kita, apakah tadi hati yang sehat, apakah hati yang sakit, atau bahkan naudzubillah hati yang mati. Jadi al-qalbu al-salim, hati yang sehat, hati yang selamat, atau bahasan juga al-qalbus sahih, yang sehat. Kemudian al-qalbul marid, yang sakit. Kemudian al-qalbu al-mayyit. Ya tentu al-qalbu as-salim atau al-qalbus sahih atau qalbus sahih, hati yang sehat, ini yang tentu kita harapkan selama hayat kita, ini yang kita tentu berusaha untuknya, untuk menyehatkan hati kita. Dan kita tentu mengetahui bagaimana hati itu menjadi sehat. Dan di bab-bab selanjutnya beliau menyebutkan hati itu sehat ya dengan ghidha, dengan memberikan makanan, memberikan gizi berupa iman, kemudian juga ilmu syar'i, tauhid, dan tentunya yang paling inti adalah Al-Qur'anul Karim. Nah itu dia, karena seseorang yang akan selamat di akhirat, ya tentu tidak bukan melainkan dia harus memiliki yang namanya al-qalbus salim, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang sahih. Bahkan ahli-ahli surga, kata beliau rahimahullah ta'ala, itu tidak akan masuk surga melainkan setelah hatinya dibersihkan. Nah, dan bahkan setelah para penghuni atau calon penghuni surga ya, setelah melalui sirat, ya di jembatan sirat itu, setelah itu ada juga mahkamah di situ untuk untuk membersihkan hatinya sebelum masuk surga di situ. Jadi ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya hati yang sehat ini. Kemudian tentu hati yang sakit. Nah, ini tentu hati yang sakit ya tidaklah sehat, juga tidak mati. Dan tentu ini kebanyakan hati-hati kita ya sepertinya hati yang seperti ini. Dan itu beliau rahimahullah ta'ala terangkan bahwasanya yang namanya hati yang sakit itu memiliki dua unsur ya, yang satu sama lainnya itu saling menarik. Jadi mana satu yang kekuatannya lebih kuat untuk menarik, ibaratnya orang yang sedang tarik tambang ya, tarik tambang itu namanya, itu ibarat seperti itu.
Jadi semakin kuat mana satu yang unsur yang paling kuat, itulah yang menang. Jadi apabila unsur kebaikannya yang kuat, yang lebih kuat, maka hatinya mengarah kepada hati yang sehat. Adapun apabila unsur kekuatan yang lebih kuat dan menang itu adalah keburukan, maka ya tentu dia mengarah kepada al-qalbu al-mayyit. Naudzubillah min dzalik. Jadi karena itu tadi kita sebutkan mengetahui hal-hal seperti ini secara umum itu sebagai bahan kita untuk mentadabburi diri kita masing-masing. Sejauh mana unsur-unsur ini menguasai diri kita. Sejauh mana sekali lagi unsur-unsur ini menguasai diri kita. Karena ilkhawatul akhawat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, untuk memperbaiki diri dan untuk mendapatkan hati yang sehat itu yang cara yang paling afdol adalah menasehati diri sendiri, yaitu dengan mentadabburi diri sendiri. Karena kadang kita kalau dinasihati orang agak susah menerimanya. Apalagi yang menasihati kita itu ibaratnya satu level dengan kita, 11-12 lah keilmuannya gitu. Jadi agak susah menerimanya. Nah, namun dengan cara seperti tadi mentadabburi diri sendiri, kemudian menasihati diri sendiri, mengecek diri sendiri, introspeksi dan seterusnya, ini adalah jalan yang terbaik untuk kita berbenah diri tentunya, dan selanjutnya mendapatkan al-qalbu as-salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Taib. Kemudian selanjutnya itu bab yang pertama ya. Kemudian bab yang kedua kata beliau rahimahullahu taala di situ menerangkan hakikat hati yang mati ya. Hati yang baik tadi pembagiannya, hati yang baik, sakit dan mati. Kemudian beliau berpanjang lebar di situ hakikat hati yang mati. Dan ini sebagaimana keterangan beliau rahimahullahu taala, yang namanya hati yang mati sudah tidak merasakan lagi yang namanya sakit, tidak bisa lagi mendeteksi apakah dirinya sedang sakit apa tidak, dan bahkan sudah terbalik jadinya, yang penyakit menjadi sehat gitu, kemudian kesehatan menjadi penyakit. Dengan kata lain, hak menjadi batil, batil menjadi hak. Dan ini yang sangat-sangat kita takuti tentunya. Ketika seorang itu terjangkiti oleh penyakit atau hati yang mati, itu naudzubillah min dzalik. Nah, sebab itulah ini ibarat hati yang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu orang-orang kafir. Jadi bagi orang-orang kafir itu sama aja. Apakah kamu berikan peringatan atau tidak berikan peringatan, itu sama saja. Sama saja. Itu tidak akan berpengaruh baginya. Itu naudzubillah min dzalik. Itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita terjangkiti oleh penyakit seperti ini, yaitu hati yang mati, hati yang keras, hati yang tidak berguna lagi nasihat dari siapapun, dari manapun, dan bahkan dia menasihati dirinya sendiri pun tidak mampu. Naudzubillah min dzalik. Taib. Kemudian selanjutnya bab yang ketiga, pembagian obat penyakit hati menjadi obat alami dan obat syar'i. Nah, ini juga beliau paparkan tentunya mengingatkan bahwa apabila kita mendeteksi hati kita ya ada penyakit di dalamnya, itu hendaknya segera untuk mengambil obat, segera untuk berusaha mengobatinya. Karena tadi kita sebutkan jangan sampai seperti orang yang mengetahui atau tidak mengetahui dirinya sedang sakit. Dan pernah kita sebutkan itulah keadaan manusia ya, ada manusia keadaannya mengetahui dirinya sakit lalu kemudian berusaha untuk mendapatkan obat, berusaha untuk berobat. Ada orang yang mengetahui dirinya sedang sakit namun tidak berusaha mendapatkan obat, tidak berusaha untuk menyembuhkan dirinya. Ada juga orang yang tidak mengetahui dirinya sakit dan tentunya tidak mau mencari obat dan tidak mau tentu menyembuhkan dirinya karena mereka merasa dirinya tidak sakit. Nah, kata beliau rahimahullahu taala dalam bab yang keempat ini atau bab yang ketiga ya, pembagian obat penyakit hati menjadi obat alami dan obat syar'i, itu maksudnya apa? Mengingatkan bahwa penyakit hati ini itu kebanyakannya orang yang sakit
penyakit hati ini kebanyakannya tidak merasakan dirinya sedang sakit. Dirinya sedang sakit. Apa penyakit hati ini? Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Dan ini adalah penyakit hati sekali lagi yang apabila orang terkena itu mereka tidak merasakan dirinya sakit dan otomatis mereka tidak mencari obatnya, tidak mau menyembuhkan dirinya karena mereka tidak merasa dirinya sedang sakit. Dan ini tentunya obatnya adalah tidak lain tidak bukan obatnya adalah obat syar'i, obat yang syar'i. Apa obat yang syar'i? Ya, kita ketahui bersama iman, kemudian tadi kita sebutkan Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai syifa. Syifa lil mu'minin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 57, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa syifaa'un, dan obat, lima fis sudur, obat penyakit tentunya yang ada dalam dada kalian, hati kalian, wahudan warahmatan lil mu'minin, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi peringatan dan juga obat yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an Al-Karim. Dan ini yang dimaksud tadi sebagai obat syar'i, obat syar'i. Nah, bagaimana dengan obat yang lain, yaitu obat alami, yaitu obat non syar'i. Obat non syar'i artinya bukan tadi dari Al-Qur'an, kemudian keimanan dan seterusnya. Ini berlaku kata beliau rahimahullahu taala bagi penyakit hati yang lebih kepada penyakit badan, lebih kepada penyakit badan. Karena penyakit hati itu ada dua tentunya ya. Tadi penyakit syubhat dan penyakit syahwat, dan ini obatnya adalah obat syar'i, Al-Qur'anul Karim. Menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, tauhid Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain-lain daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang kedua penyakit hati, namun ini mengarah kepada badan, yaitu contohnya stres gitu kan. Bahasanya gundah gulana gitu kan. Kemudian was-was gitu ya, was-was. Itu adalah bagian penyakit hati. Ini termasuk penyakit hati ya. Namun dia lebih mengarah kepada jasad, lebih mengarah kepada badan. Dan biasanya penyakit hati yang jenis ini itu orang yang terjangkit olehnya itu merasakan dirinya sedang sakit. Ya, siapa orang yang tidak merasakan dirinya sedang stres? Stres. Padahal itu kan sumbernya hatinya. Sedih misalnya kan, sedih. Itu juga hati juga. Tapi bedanya dengan penyakit hati yang pertama yang dia tidak rasakan itu tadi adalah ini karena dia berpengaruh kepada badan. Karena orang tuh kalau sedih, stres itu kan biasanya moodnya tidak ada gitu kan, lemah gitu. Kemudian emosi dan seterusnya. Nampak itu dia punya perubahan atau efek daripada penyakit hatinya. Nah, ini penyakit hati seperti ini kata beliau rahimahullahu taala, ini boleh diobati dengan obat yang non syar'i. Bagaimana non syar'i itu? Ya dengan cara menghilangkan sebab-sebabnya. Ya kalau kesedihannya itu gara-gara apalah gitu ya. Kesedihannya karena meninggal sesuatu atau ditinggal dan seterusnya, ya sudah, pergi ke tempat yang lain atau berbuat hal-hal yang lain untuk terjauh daripada sebab-sebabnya. Dia insya Allah akan tidak sedih lagi. Ya mungkin pergilah kemana, travel lah, atau mungkin yang lain-lain untuk membuat hatinya senang. Stres misalnya begitu juga. Jadi intinya obatnya itu tidak semestinya syar'i. Karena apa? Karena ini lebih kepada menjurus kepada hal-hal badaniyah, jasadiyah. Dan yang menjurus kepada badaniyah, jasadiyah, penyakit hati seperti ini itu tidak terkait dengan keselamatan seseorang nanti di akhirat. Tidak. Nah, itu yang berkait dengan keselamatan dia, itu adalah penyakit hati yang pertama tadi, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Apabila mereka terus-menerus terjerumus ke dalamnya, ya tentu nanti akhiratnya akan bermasalah. Sebelumnya alam barzaknya juga tidak akan tenang di dalamnya. Tapi kalau orang itu stres, misalnya penyakit hati yang tadi itu tidak terkait secara langsung dengan keselamatannya. Ya kecuali kalau
penyakit-penyakit tersebut itu justru membawanya kepada hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru. Tapi asal penyakitnya tersebut, ketika orang itu mendapatkan stres misalnya, sedih atau misalnya takut dan seterusnya, itu pada asalnya itu tidak terkait dengan dia punya keselamatan. Ya tentu kita berbicara akhiratnya, tidak. Dia akan berubah menjadi baik untuknya atau buruk untuknya, itu tergantung dirinya. Karena tadi kita sebutkan hati yang sakit itu kan tergantung dua unsur tadi, mana yang lebih kuat, salah satu di antara unsur tersebut, maka itu yang akan menjadi pemenangnya. Baik kalau unsur yang baik menjadi lebih kuat, maka dia menjadi pemenang, itu hatinya akan menjadi baik dan hasilnya akan baik, dan sebaliknya. Jadi contohnya ketika orang itu stres, ketika orang itu sedih gitu kan, ketika orang itu gundah dan seterusnya, ini dilihat unsurnya. Jadi kalau pada diri kita, hati kita, unsur yang kuat itu adalah unsur yang baik, ya tentu insya Allah stresnya akan berubah menjadi pahala, sedihnya akan berubah menjadi pahala, gundahnya, gulananya itu akan berubah menjadi pahala. Tapi kebalikannya, kalau stresnya itu unsur yang menang adalah keburukan, ya justru ini akan mendapatkan dosa tentunya. Ya bagaimana kita membaca hadis-hadis Nabi alaihissalam yang terlaknat, atau orang-orang yang niyahah meratapi kematian mayit dan seterusnya, itu kan ibarat kenapa mereka terjadi niyahah, ya, meratapi dengan ratapan yang terlarang, ya karena unsur pada dirinya, unsur keburukan pada dirinya menang di situ, kuat, sehingga kesedihan yang tadinya boleh dia mendapatkan pahala darinya, itu tidak jadi mendapatkan pahala, justru malah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang dia dapatkan. Dan kalau kita mencermati hal seperti ini, maka insya Allah peluang kita untuk mendapatkan kebaikan melalui hati yang bersih itu sangat-sangat besar sekali. Karena Nabi alaihissalam kan bersabda, tidaklah seorang mendapatkan musibah, ujian sekecil apapun sampai duri yang menusuknya, itu kecuali akan menambahkan derajat untuknya, kemudian menghapus dosa untuknya, dan semua apa yang dirasakan oleh seorang dari stres, dari kesedihan dan seterusnya, itu bisa menjadi ladang pahala untuknya. Dan ini tentunya ketika orang itu memiliki hati yang bersih, ketika orang itu memiliki hati yang selamat, ini baru dia akan bisa berpikir panjang lebar. Baru dia akan berusaha untuk mencarinya, berusaha untuk mendapatkannya. Tapi ketika orang itu memiliki hati yang sakit, ya tentu dia tidak akan mendapatkannya. Jadi bagaimana mungkin dia akan berpikir untuk mendapatkan pahala dari musibahnya? Karena hatinya sedang kotor, hatinya sedang sakit. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, selama hayat di kandung badan, maka selama itu kita akan selalu mendapatkan yang namanya kesedihan, karena hidup ini berputar, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Begitu seterusnya perputaran kehidupan. Ya kadang sedih, kadang senang, kadang sedih, kadang senang. Ya memang banyak senangnya. Kalau kehidupan ini banyak senangnya. Ya, tapi kita tidak nafikan juga yang namanya kesedihan. Nah, kesedihan ini lagi-lagi itu adalah penyakit hati, namun penyakit hati yang bisa diobati dengan non syar'i. Bisa diobati dengan non syar'i. Ya, dengan cara apa? Dengan cara tadi menghilangkan atau menjauhkan diri daripada sebab-sebab yang menjadikan dia terjatuh ke dalamnya. Ya, misalnya tadi kita sebutkan sedihnya apa kira-kira menyebabkan sedih, ya udah jangan ke situ gitu. Stresnya apa, ya sudah jauhkan diri darinya atau tenangkan diri dan seterusnya. Nah, ini beliau tujuannya mengingatkan hati atau obat hati ini ada yang syar'i, ada yang non syar'i, itu mengingatkan kepada kita agar kita bisa membedakan antara dua hal ini. Ya, dua hal ini. Kadang orang-orang lebih memberatkan penyakit yang stresnya tadi, sedihnya tadi gitu. Sehingga apabila dia stres dan seterusnya dari keadaan-keadaan hati yang tidak jelas,
itu pergi ke dokter gitu kan, tanya kepada ahli kejiwaan dan seterusnya bagaimana jiwanya. Ini ada sebagian orang yang lebih memberatkan hal-hal seperti ini. Ya, tapi tidak memberatkan apabila mereka terjangkiti penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Nah, walaupun dua-dua penyakit ini ya tentu yang namanya penyakit tetap tidak enak ya. Yang namanya penyakit tetap kita harus berusaha untuk menjauhinya. Tapi itu ringkasnya. Kemudian yang keempat, bab yang keempat, kata beliau, hidup dan bercahayanya hati adalah sumber segala kebaikan, sedang mati dan gelapnya hati adalah sumber segala kejahatan dan fitnah. Dan di awal tadi kita sebutkan inilah penyebab beliau memanjang lebarkan berkaitan dengan hati, karena itulah sumbernya. Kalau hatinya bersih, maka ya hatinya pun akan terang, bercahaya. Adapun hatinya kalau udah gelap atau sakit, ya tentu kehidupannya pun akan gelap. Oleh itu Nabi SAW itu setiap kali pergi ke masjid itu berdoa agar dalam hatinya itu beliau terang. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Itu salah satu doa Nabi SAW, dan itu setiap kali beliau pergi ke masjid. Kalau kita lihat 5 kali sehari pergi ke masjid, ya berarti 5 kali segitu kita berdoa kepada Allah untuk memberikan kita keterangan atau cahaya dalam hati. Karena hati itu adalah sumbernya. Apabila bercahaya, maka bercahayalah seluruh kehidupan seorang mukmin di dunia dan juga di akhirat. Dan kalau kita melihat di situ dalam surah Al-An'am ayat 122 yang beliau kutip ya, di situ beliau nukil di awal babnya, awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumat laisa bi kharijin minha. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah masyarakat manusia. Apakah itu serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? Tentu tidak sama. Yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala ini adalah hidayah. Ini adalah taufik Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita merasakannya, mendapatkannya cahaya tersebut, itu jangan pernah disia-siakan. Jangan pernah disia-siakan. Hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan hati kita menuju kebaikan itu adalah bentuk daripada cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah sama orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat atau berjalan di tengah-tengah kegelapan itu dengan orang yang tidak diberikan cahaya? Sama sekali tidak sama. Bagaimana ada orang yang di gelap gulita, satu memakai torchlight, satu melihat gitu kan, ya jalannya akan lancar tentunya karena dia memegang cahaya untuk menerangi jalannya. Yang satu tidak, ya dia tentu tidak akan jelas arahnya. Ya berjalan, tetap berjalan, tapi tidak akan jelas arahnya. Ya kalau arahnya masih tidak ada lubang, masih tidak ada jurang di situ, ya masih ya bolehlah dikatakan masih selamat. Tapi kalau ada jurang di situ, kemudian menyemplung di situ, ya apa yang terjadi? Ya mati tentunya. Oleh karena itu sekali lagi ini cahaya. Jadi cahaya Allah Subhanahu wa taala yang ditancapkan Allah Subhanahu wa taala kepada hati yang bersih, kepada hambanya, itu adalah karunia yang sangat-sangat tinggi. Itulah yang namanya hidayah. Man yahdihillah fala mudhillalah. Jadi orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tentu tidak ada yang mampu memberikan dia tersesat, dan sebaliknya orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang mampu memberikan dia hidayah. Dan itu yang harus dipegang baik-baik sebagai prinsip kita, bahwa hidup dan bersinarnya hati adalah sumber segala kebaikan. Bersinarnya hati maknanya cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati tersebut. Jadi tadi kita sebutkan ini adalah nikmat yang besar sekali. Kita menyukai masjid. Kita setiap kali 5 waktu pergi ke masjid. Itu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita, maka jaga baik-baik.
Begitu juga dengan kajian-kajian seperti ini. Ini melangkah kepada kajian-kajian seperti ini sebenarnya yang kita ketahui adalah langkah menuju surga. Jadi Nabi SAW dalam hadis yang masyhur sekali yang selalu kita baca apabila ada undangan-undangan kajian, itu selalu kita baca, man salaka tariqan. Jadi barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, itu Allah Subhanahu wa taala sahala lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah jalannya menuju ke surga. Ini adalah bentuk daripada cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati-hati seseorang. Jadi apabila hati-hati orang itu tidak diberikan cahaya tersebut, maka ya mustahillah, walaupun dia ada kesempatan, walaupun dia ada kesehatan, mustahillah dia akan melangkah kepada hal-hal yang baik, mustahil. Karena orang itu kalau tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak akan mampu menggerakkan dirinya kepada kebaikan. Hatta solat kepada masjid, ya, ke masjid itu pun mereka tidak akan mampu. Dan sering kita ingatkan kenapa kita membaca hayya 'alas la haula wala quwata illa billah ketika muadzin menyerukan hayya 'alas shalah, diajak kita untuk solat dan kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kenapa tidak dijawab saja Allahu Akbar gitu kan? Kenapa dijawab la haula wala quwata illa billah? Ini pernah kita sebutkan. Itu menunjukkan bahwasanya tiada daya dan upaya bahkan kekuatan dari kita melainkan dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kaki kita menuju ke masjid menuju panggilan daripada muadzin tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita, sama sekali bukan. Dan itu sekali lagi balik, itu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tancapkan ke dalam hati-hati kita. Dan ini dikiaskan berlaku untuk seluruh kebaikan, yang tadi kita sebutkan, sholatlah, atau sedekahlah, atau bantu orang lah, atau tadi kita sebutkan kajian lah. Itu semua sekali lagi Allah yang berikan cahaya dalam hati, dan itulah bentuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka peganglah, karena itu adalah sumber segala kebaikan. Sebagaimana kata beliau Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam bab yang keempat ini, itulah sumber kebaikan. Dan tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya gelap hatinya, itu adalah sumber segala keburukan. Nah, itu yang keempat. Kemudian kelima, kata beliau, hidup dan sehatnya hati tidak didapatkan kecuali dengan mengetahui kebenaran, mengharapkannya, dan lebih terpengaruh dengannya daripada yang lain. Ini maknanya apa? Maknanya adalah mengutamakan kebenaran al-haq, berusaha mengamalkannya daripada yang lainnya. Dan diingatkan oleh beliau rahimahullahu taala bahwa kebenaran yang dimaksud adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang bersumber daripada Al-Qur'an, bersumber daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bukan bersumber daripada perasaan, bukan bersumber daripada kira-kiraan. Gitu. Oleh itu kita diingatkan ketika kita beramal itu diupayakan gitu ya, berusaha ya untuk betul-betul menjadikan amal itu sempurna. Sebab itu beliau mengingatkan bahwa para ulama salaf terdahulu itu fokus mereka terhadap kesempurnaan amal itu lebih besar daripada fokus mereka untuk memperbanyak amal. Ya, kalau sekarang kita kebalikannya ya, itu fokus kita bagaimana amal itu banyak. Ya, zikir 1000 gitu kan. Kemudian kematian setelah kematian, ya bahasa halusnya tahlil gitu kan. Ya, bahasa lokalnya kenduri. Itu ya berbagai bahasa hakikatnya sama. Yaitu untuk apa? Ya untuk tujuannya untuk memperbanyak amal. Perbanyak amal. Ini tentu tidak sama dengan orang terdahulu daripada ulama salaf. Jadi ulama salaf terdahulu ketika disebutkan fokusnya adalah menyempurnakan bagaimana amalnya itu sempurna. Bagaimana amal itu sempurna? Itu sebelumnya kita ketahui sempurnanya amal perbuatan itu sesuai dengan contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian sebelumnya ikhlas lillahi azza wajal, ikhlas. Kemudian sesuai apa tidak dengan contoh Nabi SAW, itu adalah kesempurnaan amalan. Selalu dua hal tersebut tidak terlepas pada dirinya ketika mengamalkan suatu amalan, sehingga sangat penting baginya untuk mengilmui
ya, suatu amalan sebelum diamalkan. Ini masalahnya kebalikannya, mengamalkan dulu gitu ya, baru mencari ilmunya. Jadi ilmu yang didapatkan bukan ilmu yang benar, namun ilmu berdalih ya, ilmu berdalih. Jadi kalau disebut ini tidak boleh, ya siapa yang bilang tidak boleh? Kan begini, kan begitu, kan begini, kan begitu. Itu kan begini begitu namanya dalih. Ya kenapa demikian? Karena beramal dahulu ya baru mencari ilmunya. Jadi bukan ilmu yang didapatkan, tapi dalih yang dia kuasai. Jadi oleh itu ilmu dulu sebelum beramal. Itu menunjukkan bahwasanya orang itu fokus kepada kesempurnaan amalnya. Nah, ini kenapa demikian? Ya karena agar orang itu menjadikan kebenaran al-haq itu selalu menjadi imamnya, selalu yang menjadi terdepan padanya. Nah, karena orang itu ketika tidak ada pada dirinya hal seperti ini, jadi ya udah pikirannya hanya untuk membela dirinya, berdebat dan berdebat. Nah, jadi sudah disebutkan ini kan firman Allah, ini kan firman Rasul, ini kan Rasul tidak melakukannya, gitu kan? Sahabat tidak melakukannya. Lalu kenapa kita pula yang memandai-mandai diri untuk melakukan? Nah, itu kalau kita sebutkan ini kepada mereka terhadap amalan-amalan mereka, ya tentu mereka tidak akan terima. Ya tidak akan mereka terima, mustahil ya. Jadi dengan dalih yang sebanyak mungkin dia akan keluarkan. Itu menunjukkan bahwasanya kebenaran tidak menjadi hal yang terdepan padanya. Dan ini yang bab yang kelima ini beliau bab yang kelima ini itu beliau mengingatkan bahwasanya kebenaran itu dan mengamalkannya itu lebih yang lebih fokus atau lebih diutamakan oleh orang tersebut. Itu yang memiliki hati yang bersih tentunya. Dan ini sekaligus mengingatkan ciri-ciri hati yang bersih ya, ciri-ciri hati yang sehat. Bahwa diantaranya adalah selalu mengutamakan kebenaran, selalu mengutamakan untuk mengamalkan kebenaran. Nah, taib. Dan beliau dalam bab yang kelima ini panjang lebar ya, beliau menyebutkan berkaitan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal-hal yang merusak tauhid Allah Subhanahu wa taala, terutama tauhid uluhiyah. Karena beliau ya dalam bab yang kelima ini kan kaitannya dengan mengutamakan dan mengamalkan kebenaran dan mengutamakannya daripada hal-hal yang lain. Ini kata lain daripada mengutamakan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat beliau bahasanya kaitan dengan tauhid ini sangat-sangat panjang sekali dalam bab ini. Dan ini sudah pun kita baca satu persatu ya. Jadi ini mengingatkan bahwasanya kebenaran yang dimaksud di situ adalah fondasi tauhidnya dan yang mempengaruhinya, terutama tauhid uluhiyah, dan lebih wabil khusus lagi kaitannya dengan hub, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu lawan daripada cinta kepada Allah adalah itu cinta kepada dunia dan yang berkaitan dengannya. Ya wanita, tahta, harta, itu kan kaitannya dengan dunia. Dan itu beliau mengingatkan di sini bahwa apabila orang itu mengutamakan hal itu daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, justru akan menjadi bumerang untuknya. Sebab itulah sering kita diingatkan jangan taruh dunia dalam hati. Jangan taruh dunia dalam hati. Ya kenapa? Ya karena kalau ditinggalkan sakit hatinya gitu kan, sedih hatinya, stres hatinya, kalau dia mendapatkannya lupa diri. Jadi oleh itu jangan taruh dalam hati. Ini bagus juga ungkapan seperti ini. Kenapa? Karena apabila harta atau dunia itu sudah masuk ke dalam hati, ya udah selesai tauhidnya, selesai kebenaran yang tadi digaung-gaungkan akan hilang sirna dan seterusnya. Kenapa? Ya karena demi tujuan mendapatkan dunia, ya segala hal yang haram-haram pun boleh dihalalkannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu beliau mengingatkannya bahwasanya apabila orang itu tanda orang itu mengutamakan kebenaran adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya tentunya. Tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lalu kemudian
tidak sesuai dengan jalan-jalannya. Dan ini pernah kita panjang lebar membahasnya, dan kita sebutkan juga kaitan dengan syarat la ilaha illallah, kemudian rukun la ilaha illallah, karena dengan membahas hal itu akan terungkap maksud beliau rahimahullahu taala mana satu yang membatalkan kalimah tersebut kaitannya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada dunia. Tapi yang keenam, kata beliau, tidak ada kebahagiaan, kenikmatan dan kebaikan kecuali dengan menjadikan Allah Tuhan satu-satunya sebagai sembahan, puncak pencarian serta yang paling dicintai daripada yang lain. Ya, ini juga kaitannya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah daripada ciri-ciri hati yang sehat tentunya, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayul ikhwat al akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini tentunya teori-teori seperti ini ya sangat mudah untuk dibaca ya. Ya, sangat mudah dibaca, namun pengamalannya sepertinya masing-masing diri mengetahui level dirinya masing-masing ya. Ya. Jadi tadi mengutamakan Allah, mengutamakan dunia, tapi memang fakta gitu ya, kalau ingin hatinya bersih ya seperti inilah. Gitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mampu ya mengerjakan hal-hal yang mendatangkan atau menyebabkan hati kita bersih walaupun itu bertentangan dengan kita punya keinginan. Kemudian selanjutnya bab yang ketujuh, kata beliau, Al-Quranul Karim mengandung berbagai obat hati dan pengobatannya dari segala macam penyakit. Dan ini tentu di awal dah kita isyaratkan bahwa Al-Quran itu memang syifa. Syifa yaitu kesembuhan, yaitu penyembuh, ya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini pun sudah jelas. Ini juga beliau mengingatkan bahwa agar orang itu hendaknya tidak terlepas daripada Al-Qur'anul Karim. Gitu. Dan ini juga kita ingatkan. Ini sudahlah tidak paham bahasa Al-Quran, lalu kemudian bacaannya pun dihajar, diboikot olehnya. Itu tidak pernah dibaca sama sekali. Itu dibaca ya nantilah pada waktu bulan Ramadan, gitu kan? Itu pun karena sudah sekian banyak nasihat yang dia dengar, gitu kan? Untuk membaca Quran, Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan Al-Quran, dibukanya radio, itu pula nasihatnya. Dibukanya buku, itu juga nasihatnya. Dijumpai teman, itu juga akhirnya ya terikut. Ya masih bagus lah ya. Tapi masalahnya 1 tahun sekali. Ini yang kita ingatkan adalah setiap hari memiliki bacaan wirid Al-Quranul Karim Al-Hizb. Jadi bacaan wirid untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya baru naik ke taraf melihat makna-maknanya, lalu kemudian mentadabburinya, lalu kemudian yang paling utama adalah mengamalkannya. Selanjutnya adalah kata beliau ke-8, zakatnya hati. Zakatnya hati. Itu maksudnya adalah zakat, maknanya di sini kesucian hati. Zakat juga maknanya agar hati itu terus berkembang dan berkembang menjadi lebih baik, lebih baik. Nah, ini beliau memfokuskan apa? Memfokuskan zakatnya hati agar hati itu senantiasa bersih, suci dan senantiasa baik. Itu hendaknya membersihkan diri. Dan itu oleh itu beliau mengingatkan kaitannya dengan pandangan. Kaitannya dengan pandangan. Dalam surah An-Nur ayat 30, itu beliau mengutip ayatnya. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci. Ini dia. Dzalika azka, lebih suci. Ini dari sini beliau mengambil babnya ini, azka, zakat. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi itu beliau mengingatkan kaitannya dengan mata, karena mata ini juga pintu besar ya, gerbang, gate besar seseorang menuju kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, ya terutama berkaitan dengan maksiat syahwat.
berkaitan dengan maksiat syahwat. Nah, itu beliau mengingatkan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan zakat ya, kesucian hati itu setelah menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Karena itu menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah memberikan 3 manfaat yang sangat besar dan mulia. Beliau menyebutkan manfaatnya di situ. Manis dan lezatnya iman, kemudian seterusnya menahan pandangan, tersimpan cahaya hati, dan seterusnya timbul kekuatan hati. Itu salah satu di antara beliau sebutkan faedah-faedahnya. Namun poinnya adalah zakatnya hati, sucinya hati akan senantiasa terus kita mendapatkan kesucian hati tersebut itu menjaga pandangan. Nah, gitu. Jadi ini juga berlaku kepada kaum wanita, begitu. Kaum wanita berlaku juga menjaga pandangannya. Memang di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman. Begitu juga kepada orang-orang mukmin wanita yang beriman juga harus menjaga pandangannya, Dan ini pernah kita ingatkan juga. Nah, ini banyak di antara wanita-wanita itu dikiranya yang menjaga pandangan yang wajib adalah yang laki-laki saja. Yang wanita konon syahwatnya sudah terkontrol, jadi ya tidak perlu lagi untuk menahan-nahan pandangan. Tidak demikian juga. Dan ini kita ingatkan di bermedia sosial gitu kan. Nah, ini terjadi pada di akhir zaman sekarang ini ya, fitnah. Itu namanya fitnah. Banyak fitnah sekarang itu. Di sinetron gitu kan, apalagi zaman sekarang. Istilahnya drakor, drama Korea. Itu drakor. Itu drama Korea. Itu suka dilihat itu. Itu laki-lakinya, perempuannya gitu. Itu kononnya halal lah dramanya. Nah, itu kita ingatkan bahwasanya jangan sampai kita menikmati hal-hal seperti itu. Karena ini kita mau zakat ya, hati kita mau kita zakati, yaitu kita mau sucikan hati kita terus-menerus. Jadi inilah salah satu di antara jalannya, yaitu senantiasa menjaga hati atau menjaga pandangan tersebut. Karena dalam menjaga pandangan tadi disebutkan faedahnya, manisnya iman kita rasakan, lalu kemudian juga cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan, lalu kemudian kekuatan kita punya hati, keteguhan kita punya hati, keteguhan kita punya prinsip kita akan dapatkan. Ini masalahnya tidak pernah dirasakan kelezatan iman, tidak pernah dirasakan kelezatan munajat. Ya, salah satunya adalah karena pandangannya tidak pernah dijaga. Ya, pergi kemana, ya mungkin bisalah dia jaga pandangannya. Tapi ketika berhadapan dengan handphonenya gitu kan, itu susah untuk menjaga pandangannya. Ini juga sebagai introspeksi diri kita masing-masing atau tadabbur diri kita masing-masing. Taib, selanjutnya bab ke-9, kesucian hati dari berbagai kotoran dan najis. Ya, sebagaimana halnya badan yang bisa kotor, bisa sakit ya. Begitu juga dengan hati. Kata beliau rahimahullahu taala, itu hendaknya menjaga kesucian hati daripada kotoran-kotoran tersebut. Dan beliau mengutip ayat di situ surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir wa rabbaka fakabbir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan ini beliau pun menyebutkan ada 2 pendapat di situ, ada yang menyebutkan pakaian, ada juga yang menyebutkan hati. Ini dua-duanya ya tentu termasuk untuk kita bersihkan pakaian, badan kita juga kita dituntut, gitu juga dengan hati kita lebih lagi dituntut untuk dibersihkannya. Ya, itu semua untuk bersih daripada kotoran dan najis. Ya, bagaimana kotoran dan najisnya hati ya? Tidak lain adalah maksiat, tidak lain adalah syahwat. Itu adalah merupakan kotoran dan najis daripada hati tersebut. Ya, untuk mensucikan, membersihkannya,
gunanya adalah untuk mendapatkan hati yang bersih tentunya. Taib. Kemudian selanjutnya bab yang ke-10, tanda-tanda hati yang sakit dan yang sehat. Nah, ini sebelum-sebelumnya juga beliau sebutkan ya, di antara tanda-tandanya adalah hatinya lebih dekat kepada akhirat daripada dunia. Lebih dekat kepada akhirat daripada dunia. Bagaimana maksudnya? Maksudnya lebih mengutamakan amalan-amalan akhirat, mengamalkan amalan-amalan akhirat daripada amalan dunia. Ya, contohnya apabila waktu sholat, yakni apa yang lebih diutamakannya? Apakah keluarganya misalnya, atau apakah perniagaannya, ataukah apakah yang lainnya daripada urusan-urusan dunianya daripada akhiratnya. Itu menunjukkan hatinya sedang diuji. Ya, kalau mengutamakan sholatnya berarti itu pertanda hatinya sedang sehat. Anaknya juga, kaitannya dengan anaknya sedang tidur. Ini mau bangunkan sholat atau kasihan gitu kan anaknya. Sementara nanti bas datang untuk mengambilnya atau menjemputnya. Kasihan kalau kurang istirahatnya. Itu sudah mulai dah begitu kan. Mana yang akan dipilihnya? Kemudian ya lagi-lagi dirinya, keluarganya, dan seterusnya. Dikiaskan masing-masing kita mengecek diri kita sejauh mana kita lebih mengutamakan akhirat kita daripada dunia. Tentu kemudian yang selanjutnya tanda hati yang sehat adalah mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Mengutamakan Allah, dan ini mirip dengan yang pertama tadi ya, mengutamakan akhiratnya. Kemudian selanjutnya adalah kata beliau rahimahullahu taala, selanjutnya adalah melihat waktunya, melihat waktu. Jadi waktu yang ada gitu kan. Dan ini pernah juga kita baca athar ya, bagaimana para ulama salaf terdahulu itu sangat memperhatikan waktunya, sangat memperhatikan waktunya. Jadi mereka itu lebih pelit ya terhadap waktu ya daripada mereka terhadap harta mereka. Jadi kalau diminta harta mereka, yaitu mereka lebih ringan untuk memberikan daripada waktunya untuk disia-siakan. Ya, karena masuk akalnya ketika orang itu tidak memperhatikan waktunya, maka ketika itu hatinya disia-siakan pada hal-hal yang mengotorinya dan juga yang menyakitkannya. Naudzubillah min dzalik. Taib. Kemudian ya tentunya di antara tanda-tanda sehatnya hati adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang beliau sebutkan yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dengan cara zikir menyebutkan zikir langsung baik yang mutlak maupun yang muqayyad, atau dengan zikir amalan-amalan secara langsung yaitu beramal amal ibadah yang lainnya. Kemudian selanjutnya di antara tanda-tanda hati yang sehat kata beliau rahimahullahu taala adalah ketika dalam sholatnya itu apakah mereka khusyuk apa tidak gitu, khusyuk apa tidak ya, karena sholat ini kalau kita melihat Nabi SAW dan para sahabat itu adalah tempat mereka istirahat, tempat mereka menenangkan diri ya. Nabi SAW menyebutkan ketika mau sholat menyuruh Bilal, ya Bilal arihna biha, ya Bilal istirahatkanlah kita dengan sholat. Jadi kepenatan beliau dan kepenatan para sahabat itu baik dengan penat duniawi, penat ukhrawi, berjihad dan seterusnya, kemudian terjadi stres, sedih dan seterusnya, itu mereka rasakan lenyap ya ketika sholat. Nah itu sejauh mana masing-masing kita yang lebih mengetahui. Nah, jadi ini juga tanda hati ya yang sehat, tanda hati yang selamat. Jadi ketika sholat itu merasakan ketenangan, ketika sholat merasakan khusyuk. Jadi ketika sholat itu dah tadi yang masalah-masalah banyak gitu ya, baik masalah di office lah, masalah
dengan orang lah, bermasalah, itu udah hilang dulu lah gitu. Tapi kalau ketika sholatnya justru malah kebalikan, ketika sholat Allahu Akbar justru di situ dia mendapatkan jalan-jalan keluar untuk permasalahannya. Itu masalah juga. Jadi dia bermasalah dengan kawannya. Ketika sholat itu saja dia pikirkan gitu, itu caranya untuk mengalahkan kawannya, gitu kan? Cara untuk mendapatkan ini, cara untuk ini, dan bahkan yang seringnya sesuatu yang kita lupa gitu ya dari barang-barang rumah, itu biasanya Allahu Akbar ternyata di situ ketemunya. Itu ciri-ciri hati yang tidak sehat ya. Ya, ciri-ciri hati yang tidak sehat. Malah itu yang ketemu. Bukan hati yang tenang yang ketemu ya, tapi barang-barang itu yang ketemu. Terus kemudian bahagia gitu dalam sholatnya. Bukan bahagia karena tenang sholatnya ya, karena bahagia keinget barang yang hilang itu. Itu masalah. Ini kita cek diri kita masing-masing ya. Kalau itu terjadi ya kita berbenah diri lah ya. Taib. Selanjutnya adalah bab yang ke-11. Bab yang ke-11, pengobatan hati yang sakit karena penguasaan nafsu. Jadi kata beliau rahimahullahu taala di sini bab yang ke-11 ya. Bab yang ke-11 di sini yang terakhir kita bahas ya. Kaitannya dengan nafsu. Ada nafsu yang dimaksud di sini adalah nafsu jiwa. Dan pernah kita sebutkan ada 3 ya. An-nafsu al-ammarah atau nafsul mutmainnah, kemudian nafsul lawamah, dan juga nafsu al-ammarah bisu. Ini pernah kita sebutkan. Yang tentu yang kita inginkan adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang jiwa yang tenang. Kemudian nafsu al-lawamah, ini pun oke juga. Ya, maknanya lawamah itu selalu menyalahkan dirinya apabila terjerumus ya ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, ya mengingatkan dirinya. Ini yang paling apa yang tidak kita inginkan adalah an-nafsu al-ammarah bisu, yang selalu menyuruh kepada hal-hal yang buruk. Jadi oleh karena itu ini juga bahaya yang selalu kita waspadai. Dan sering kita ingatkan, banyak pertanyaan gitu ketika bulan Ramadan kan syaitan itu dibelenggu. Kok masih juga kita ada nafsu, kita bermaksiat dan seterusnya. Ya jawabannya ini, karena memang diri kita itu sendiri pun ada gitu unsur yang mengajak kepada keburukan. Nah, itu dalam waktu yang sama juga ada unsur yang mengajak kepada kebaikan. Nah, itulah pandai-pandailah kita mengambil kesempatan di situ untuk memenangkan nafsu atau jiwa yang mengajak kepada keburukan. Nah, itu untuk lebih mengetahui itu semua dalam bab ini rahimahullahu taala itu mengingatkan tentang muhasabah, ya, introspeksi. Karena dengan introspeksi inilah, muhasabah inilah kita mendeteksi, kita mengetahui diri kita. Sejauh mana hati kita itu, apakah mutmainnah lah, apakah lawamah lah, apakah memang justru malah mengajak kepada keburukan dan seterusnya. Itu beliau berpanjang lebar di situ. Bahkan beliau mengingatkan bahaya meninggalkan muhasabah. Jadi yang paling berbahaya bagi suatu pekerjaan adalah tidak memberatkan atau meremehkan atau meninggalkan muhasabah, melepaskan begitu saja dan menggampangkan persoalan. Sebab halal itu akan mengantarkan kepada kehancuran. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat-sangat mengingatkan kepada kita agar terus bermuhasabah diri. Juga beliau menyebutkan manfaat muhasabah diri dengan meriwayatkan athar, yaitu riwayat-riwayat yang banyak dari para ulama tentang mereka, bagaimana mereka muhasabah diri. Jadi sekali lagi ini yang akan mendeteksi diri kita, apakah hati kita baik, buruk dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah bab yang ke-12, yaitu mengobati penyakit hati daripada syaitan. Ya, tentu ini syaitanir rajim ini adalah kalau boleh kita
sebutkan ini adalah sebab luar ya. Sebab luar. Kalau tadi sebab dalam, yaitu dalam nafsu kita. Ini syaitan, ini sebab di luar. Syaitan, dan kita baca dalam surah An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu yang mewaswas, yang menghembuskan, menggoda. Itu adalah syaitan dari golongan jin dan golongan manusia. Di syaitan ada yang dari jin tentunya, kemudian syaitan ada dari golongan manusia. Dan ini yang kita akan bahas ya, karena ini sepertinya belum kita baca dengan detail ya, yang ini. Dan insyaallah taala kita akan baca, atau sudah ini? Sudah ya? Oh ya, berarti ini sudah. Taib. Jadi berarti ini sampai tengah saja ya. Sampai tengahnya saja. Jadi intinya bahwa ini adalah bentuk gangguan luar dari gangguan-gangguan hati untuk mendapatkan hati yang bersih, untuk mendapatkan hati yang mutmainnah. Itu tadi jiwa yang mengajak kepada keburukan, dan juga selanjutnya adalah syaitan ar-rajim. Adapun bahasan yang belum kita bahas atau bacaan yang belum kita baca daripada keterangan beliau rahimahullahu taala dalam bab yang ke-12 ini, insyaallah taala kita akan baca tentunya pada pertemuan berikutnya biidznillah taala, karena sampai di sini bahasan sebelum libur. Dan tadi ini adalah murojaah saja, dan bagi yang menginginkan lebih detail lagi murojaahnya ya silahkan diulangi baca, atau mungkin kalau ada kesempatan dilihat-lihat lagi recording kajian-kajian sebelumnya. Taib, barakallahu fikum ayuhal akhwatul akhwat jamaah semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan juga memberikan hati yang mutmainnah, hati yang salim, hati yang sahih, yang bersih dan juga selamat, sehingga dengan itu, dengan hati tersebut kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.